Hai teman-teman, selamat datang di channel RZ Story Movie. Halo RZ Lovers, apa kabar nih? Semoga kalian selalu bahagia ya. Nah, kali ini Mimin mau nemenin kalian untuk menceritakan alur cerita film yang berjudul The Beauty Inside yang dirilis pada tahun 2015 nih. Yang pastinya untuk alur cerita film yang satu ini akan seru banget. Siapkan teh hangat, yuk langsung aja kita mulai untuk alur ceritanya. Di scene pertama ini ada satu wanita yang bernama Eugene yang baru bangun tidur. Kayaknya semalam dia habis tidur sama cewek gitu, tapi dia buru-buru pergi karena ternyata penampilannya berubah jadi pria yang agak gemuk. Sampai-sampai celana pun tidak muat. Kayaknya di hari sebelumnya dia habis jadi pria ganteng yang badannya bagus. Nah, ternyata dia juga bisa berubah menjadi cewek. Manola anak kecil, bahkan dia juga bisa menjadi bule. Jadi di rumah itu komplit, ada buat cewek, buat cowok, semua umur juga. Dia sendiri juga nggak tahu gimana caranya bisa normal lagi kayak dulu. Tapi dia bilang ada bagusnya juga penampilannya berubah setiap hari. Secara sekarang kan zaman udah terkoneksi sama internet ya. Jadi wajah dia itu gak pernah bisa dikenalin. Ya lebih aman aja gitu katanya. Sehari-hari dia itu kerja jadi perancang furnitur. Nah, dia itu cuma punya satu teman yang bisa ngenalin dia, namanya Sunbae. Nah, Sunbae ini diperanin sama Lee Dong Hee. Ya, Sunbae ini sering banget ngajak Eugene ke klub kalau penampilannya Eugene lagi oke. Nah, kayak gini nih apesnya, abis tidur sama cewek lagi, pas paginya dia berubah langsung jadi kakek-kakek. Buat jalan pulang aja tuh susah banget. Nah, mata tuanya sudah susah untuk melihat. Tiap hari Wujin tidak pernah lupa selalu merekam penampilannya. Mungkin biar dia selalu ingat dia pernah jadi kayak gimana aja. Nah, kalau di sini kita langsung aja untuk masuk ke dalam alur mundur ya. Ke 11 tahun yang lalu, pas hari ulang tahunnya dia yang ke-18, dia bangun tidur udah kesiangan, mau ke sekolah, lanjut langsung pakai seragam. Pas dia ngaca, dia kaget melihat dirinya tiba-tiba berubah menjadi om-om. Kalian pasti bisa ngerasain kan gimana syoknya. Tiba-tiba ngelihat mukanya gitu berubah dan dia nangis sejadi-jadinya pas nyamperin ibunya di toko. Ibunya juga kelihatan gak percaya, tapi namanya ibu pasti bisa ngerasain kalau itu benar anaknya. Ibunya mencoba untuk bisa berusaha menenangin dia, dan karena dia berubah-berubah setiap hari, dia juga udah gak bisa ngelanjutin sekolah lagi. Beberapa tahun kemudian temannya yang dari kecil, si Sambek ini datang ke rumah Wujin setelah lama tidak ketemu. Tapi Sambek gak ngenalin itu Wujin yang bukain pintu. Ya emang sih waktu itu Wujin lagi jadi ibu-ibu, dia malah mengira itu ibunya Wujin. Lagi sosok mengenang masa lalu, tiba-tiba ibu Wujin pun pulang. Kagetlah si Sunbae. Habis itu dia baru diceritain oleh dia gimana keadaan Wujin yang sebenarnya. Buat pastinya dia ngecek beberapa pertanyaan gitu, hal-hal yang emang cuma Wujin sama Sunbae yang tahu. Semua dijawab benar. Ya iyalah, karena kan itu Wujin. Nah, emang dasarnya konyol, si Sunbae dia malah jadi bercandain gitu. Ya, dia juga jadi bisa ngomong sama ibu-ibu pakai bahasa nggak formal kan jadinya. Nah, seneng banget nih. Dia benar-benar kayak anak yang seneng banget. Tapi baiknya sampai kini tuh bisa nerima temannya yang begitu. Berkat dia juga tuh si Wujin jadi gak sedih-sedih banget. Sampai suatu hari Wujin lagi jadi cewek cantik yang diperanin sama
Park Shin Hye. Nah, si Sanbek ini sampai nafsu ingin mengajak tidur bareng dan nyerah si Sanbek. Katanya kalau tidak mau tidur bareng, Sanbeknya mau melihat gunung kembarnya gitu. Padahal dia juga tahu itu adalah tetap si Woo-jin. Dia cuma casingnya ada yang cewek cantik. Jelas-jelasnya di sini tolak banget. Nah, maju ke tahun 2009, si Woo-jin udah punya usaha furniture ini. Sampai keluar dari tempat kerjanya di tempat furniture lain. Katanya di sana sering banget jiplak karyanya Woo-jin gitu. Akhirnya Sanbek kerjasama dengan Woo-jin. Woo-jin yang buat produknya dan Sanbek yang bagian penjualannya. Mereka namain merek dagang mereka itu AX. Nah, sekarang Alur udah balik ke zaman sekarang. Ngelanjutin yang awal, Shin tadi. Sekarang usahanya dia udah maju. Dan dia juga udah punya karyawan yang bantu dia. Nah, suatu hari dia ke toko furniture gitu. Ternyata di sana ada cewek yang dia sukai, namanya Yisu. Nah, Yisu ini diperanin sama Han Hyo-ju yang sebenarnya hampir tiap hari dia datang. Mereka juga sering berbicara satu sama lain kayak sekarang ini. Tapi Yisu tidak pernah sadar karena kan Woo-jin ini juga datang pakai penampilan yang berbeda-beda. Nah, tapi hari ini dia ngobrol cukup lama tuh. Dan karena di sini Yesu ini kagum sama furniture buatan ALX. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Hari ini dia lagi jadi cowok ganteng, tinggi, juga proporsional. Perfect. Hari ini Woo-jin lagi digambarin pakai sosok aktor Park Seo-joon. Dia datang ke toko furniture itu tempat Yesu kerja. Dia juga jadi beli furniture gitu untuk bisa mengobrol lama. Dan ujung-ujungnya Woo-jin malu mengajak makan malam, tapi awalnya di sini Yesu menolak soalnya masih ada kerjaan. Tapi Woo-jin gigih untuk bisa pergi bersama. Kalau tidak berhasil pergi hari ini, pasti bakalan susah lagi nyari kesempatannya. Apalagi besok dia udah berubah lagi. Entah dia alasan apa, ternyata berhasil. Tapi ternyata Woo-jin hanya beli makanan yang dibungkus. Habis itu dia ngajak Yesu ke pabrik KLX. Dia mengakunya sih cuma karyawan. Terus mereka baru makan deh di situ. Sudah selesai, Woo-jin pun ngajak si Yesu pulang. By the way, malam itu akhirnya mereka juga tukeran nomor HP. Nih si Woo-jin niatnya mau begadang nih. Dia juga kepikiran, katanya kalau gak tidur kan penampilannya gak akan berubah. Besokannya mereka benar jalan berdua lagi. Terus ngobrol-ngobrol di ruang musik gitu. Malamnya mereka makan berdua lagi di pabrik. Ada yang so sweet nih. Kemarin Woo-jin lihat Yesung ikat rambut pakai kayak sumpit gitu. Kali ini dia udah nyiapin ikat rambut. Malam ini Woo-jin tidak mau tidur lagi katanya, sampai ngegangguin si Sanbek yang udah tidur. Hari ini dia ngajak Yesu untuk ke kerajinan ibunya, tapi dia gak bilang kalau itu ibunya. Si Yesu perhatiin seharian ini Woo-jin kelihatan ngantuk banget kayaknya. Yesu gak tahu aja, udah 2 hari loh dia gak tidur. Niatnya dia mau mengajak ketemuan lagi besok. Cuma ternyata besok itu hari peringatan kematian ibunya Yesu. Tapi Woo-jin masih pengen banget ketemu. Pakai penampilan ini, ya seenggaknya sekali lagi aja gitu. Jadi dia ngajak sarapan pagi bareng. Dan di malam itu juga buat pertama kali atau mungkin yang terakhir kalinya dia nyium Yesu. Habis itu pulanglah dia naik kereta. Dia ketiduran. Saking ngantuknya bangun-bangun, dia itu kayak udah berubah penampilannya. Mana berubahnya jadi pria payubara,
Sial bener ya, dan di sini apalagi dia kan janjian sama Yesus mau sarapan bareng hari ini. Dia lihat Yesus nungguin dia. Sampai akhirnya si Yesus berangkat kerja karena terlambat juga. Ya habis mau gimana lagi, dia juga tidak bisa tiba-tiba nyamperin Yesus pakai penampilan yang sekarang ini. Tapi dia juga gak mau tuh berakhir gitu aja. Pas penampilannya dia lagi jadi perempuan, dia menyamar jadi anak magang di toko itu, make nama Jaekyung. Woo-jin ngajak Yesu ke rumahnya. Niatnya dia mau jujur tentang dirinya buat meyakinkan si Yesu bareng-bareng ada yang di pabrik yang berhubungan sama Yesu dipindah ke rumahnya. Yesu tidak percaya, terus langsung mau pergi. Tapi pas dia bilang itu, Eugene lah Yesu langsung berhenti. Eugene ngasih ujuk video-video yang ngebuktiin kalau dia benar Eugene yang penampilannya berubah setiap hari. Eugene juga ngaku kalau dia suka sama Yesu. Di sini bingung banget. Tapi justru semenjak hari itu tiap hari Yesus jadi kepikiran Woo-jin terus. Sampai akhirnya Yesus datang lagi ke rumah Eugene. Kebetulan hari itu Eugene jadi cewek Jepang. Dan katanya sih bisa lah sedikit-dikit bahasa Korea. Nginep di situ dan dia itu pengen lihat sendiri benar atau tidak Woo-jin bakal berubah nanti pas bangun tidur. Sebelum tidur, ya dia ngobrol-ngobrol dulu. Untungnya Yesu ini dikit-dikit ngerti bahasa Jepang. Cuma kayak gak bisa ya kalau ngomong. Yesu bangun duluan nih, tapi Woo-jin belum berubah. Terus Yesu melihat-lihat isi rumah Woo-jin. Pas Yesu lagi nonton ulang video-video Eugene datang tuh. Hari ini Woo-jin berubah jadi laki-laki yang cakep lah ya. Akhirnya Yesus percaya. Mulai dari saat itu juga, sekarang Woo-jin kalau ngerekam atau foto jadi gak sendiri, ada Yesus di sampingnya. Yesus sempet nanya tuh sama Woo-jin, Woo-jin paling gak enak kalau pas berubah jadi kayak apa? Nah kejawab tuh, pas dia lagi jadi bocah kecil kayak sekarang. Seharian Yesus kayak jalan sama ponakan, mau gak ketemu kasihan. Nah suatu hari ini pas Woo-jin lagi diperanin sama aktor Lee Hun-woo, Yesus bilang pengen banget bisa ngerasain kalau itu Woo-jin tanpa harus ngeliat gitu. Woo-jin langsung gandeng tangan Yesus di situ. Katanya itu bakal jadi tanda buat Yesus kalau itu Woo-jin. Singkat cerita, toko furniturnya si Yesus ini mau ngadain pesta. Woo-jin nyumbang bangku buat acara pesta itu. Dan niatnya sih mau dateng, tapi taunya hari itu Woo-jin malah lagi berubah jadi nenek-nenek. Nah Woo-jin nyoba tidur dulu biar penampilannya berubah lagi. Hoki banget dong, dia berubah menjadi pria gagah gitu. Dan dia langsung nyamperin dan gandeng tangan Yesus. Mumpung lagi oke, mereka tidur bareng malam itu. Habis itu bikin video mereka. Bukan video macem-macem ya, tapi video buat ngebadiin momen si Woo-jin gitu. Nah suatu hari lagi, si Yesus ini diajak lagi ke toko ibunya Woo-jin. Terus akhirnya dikasih tahu kalau ibunya Woo-jin. Yesus kelihatannya bisa langsung dekat dengan ibunya Woo-jin. Terus mereka juga sempat ngobrol tentang Woo-jin. Ini udah selang beberapa hari lagi nih, mereka janjian ketemuan. Tapi si Woo-jin nyuruh si Yesus buat nyari dia. Yang mana gitu kira-kira. Lagi kebingungan nyari-nyari, tiba dia digandeng dengan tangan dia. Yesus kelihatan kaget banget tuh, padahal sebelumnya dia tahu Woo-jin yang bakalan gandeng dia. Tapi ternyata tetap aja kaget karena melihat muka asing kali ya. Yesus langsung marah, langsung pergi ninggalin Woo-jin. By the way, hari ini Woo-jin lagi diperanin oleh Soo Kang-jung. Dan ini bersia-sia muka ganteng itu. Akhirnya
Yesu datang ke rumah Eugene dan dia nginep lagi. Tapi pas pagi-pagi kebangun, dia kayak agak kaget gitu ngeliat Eugene, terus langsung pulang. Ternyata hari ini Eugene berubah jadi om-om. Mungkin itu ya yang bikin si Yusu kaget. Udah agak lama nih kayaknya mereka nggak ketemuan. Terus Eugene kepikiran buat ngajak Yesu nikah. Dia bikin cincin gitu buat ngajak lamar nanti. Tapi di sisi lain Yesu lagi banyak pikiran. Ada gosip yang beredar katanya banyak yang lihat dia sering gonta-ganti pasangan. Ya orang-orang kan pada ngelihatnya gitu ya. Padahal kan si Wujin itu memang berubah-berubah. Ternyata di sini dia dikasih tahu kalau belakangan ini Yesu lagi berobat ke psikiater. Sampai deh di hari ini, pas Wujin lagi diperanin sama si ganteng Lee Dong-wook, dia berani diri buat ngajakin Yesu nikah. Cuma Yesu kelihatannya gak yakin gitu dan gak jawab apa-apa juga. Wujin jadi merasa harus tahu diri kayaknya. Di jalan pulang, Yesu bilang kalau nikah itu harus dipertimbangkan dulu semua-semuanya. Ngedengar omongan Yesu, Wujin jadi makin kesel sama keadaan dirinya sendiri. Apalagi kita udah tahu kan selama ini Yesus sebenarnya merasa terbebani tiap ketemu sama Wujin. Tiap hari berasa ketemu sama orang asing. Ya pasti capek sih kalau tiap hari harus nyoba langsung bisa akrab gitu sama wajah baru. Di jalan pulang itu juga Yesus minum obat yang dikasih oleh psikiaternya. Tapi karena terlalu banyak dia minum, dia jadi pingsan tuh di situ. Wujin juga jadi makin merasa bersalah sama Yesus. Dia juga baru tahu ternyata Yesus ini belakangan ini sampai ke psikolog. Besokannya Wujin curhat kepada ibunya dan di situ ibunya baru ngasih tahu dia ternyata dulu ayahnya juga sama seperti dia, tapi ayahnya memutuskan untuk pergi yang malah justru bikin ibunya tambah sakit hati kehilangan orang yang dicinta. Mau dicari juga nggak bakalan ketemu kan, secara penampilannya berubah setiap hari. Selang beberapa hari lagi Wujin ketemuan lagi sama Yesu. Hari itu si Wujin ngasih bangku yang dia desain sendiri untuk Yesu. Pas lagi nganter pulang, Wujin juga nyuruh Yesu buat berhenti minum obat itu lagi, terus langsung pergi. Nah, semenjak itu mereka tidak pernah ketemu lagi. Yesus juga bisa balik hidup normal suatu hari lagi nih. Atasannya Yesus suka sama bangku di pesta yang dibikinin sama Alex, terus mau pesan buat di toko. Jadi akhirnya Yesus datang ke kantornya Sangbek buat mesen bangku itu. Pas Yesus nanya kabar, di sini kita baru tahu nih kalau Wujin sekarang tinggal di Ceko. Makin hari Yesu malah makin ngerasa kehilangan Wujin. Dia ngerasa dia terlalu peduli sama omongan orang dan malah jadi nyakitin perasaan Wujin dan perasaan dia sendiri juga. Akhirnya Yesu mutusin buat ke Ceko nemuin Wujin. Mungkin dia nanya alamatnya dari si Sambek, seorang pria yang diperanin sang aktor Yung Suk, bukain pintu buat Yesu. Tapi dia bilang gak ada yang namanya Wujin di situ. Pakai bahasa Inggris dia ngomongnya. Lah si Yesus ini penasaran, dia tetap mau masuk, alasannya mau lihat-lihat furniture. Yesus makin yakin karena di situ ada banyak sekali sepatu pria dan sepatu wanita juga. Yesus langsung megang tangannya Wujin sambil manggil-manggil namanya. Yesus juga bilang kalau dia lebih menderita semenjak Wujin tidak ada. Akhirnya Yesus ngajak Wujin buat tetap sama-sama, gak usah dengerin omongan orang lain. Di situ Yesus baru cerita kalau ternyata dulu yang dia pulang duluan habis nginep itu bukan karena kaget melihat Wujin berubah jadi om-om, tapi dia ngelihat proses pas penampilannya Wujin lagi berubah gitu. Pantes aja ya, akhirnya Yesus yang ngajak Wujin nikah di situ.
Tapi Wujin jawabnya ngeledek. Kayak dulu itu, Yesu jawab butuh waktu gitu. Habis itu Wujin langsung makain cincin ke jarinya Yesu. Tapi Yesu nyuruh Wujin di sini kayak nyuruh untuk ngelamar dari awal. Biar so sweet, bukan yang ngelamar ulang, Wujin langsung nyium Yesu di situ. Ternyata di akhir ada bonus. Ayah Wujin datang nemuin ibunya lagi dan kayaknya mereka mau balik bersama lagi. Nah, itu dia untuk alur cerita film dari film The Beauty Inside. Jangan lupa ya, kalian pantengin terus channel ini dan tentunya jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe karena tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya, dadah!